Selamat datang di video pembelajaran program linear. Hari ini kita akan mempelajari metode simplex, salah satu metode penyelesaian program linear yang digunakan untuk mengoptimalkan terutama memaksimalkan keuntungan. Untuk membuat pembelajaran lebih nyata dan menarik, mari kita simak langsung sebuah UMKM produksi roti. Lalu kita analisis bagaimana mereka bisa memproduksi komposisi produksi yang paling menguntungkan. Let's go! Oke, teman-teman, ini merupakan proses pembuatan roti di rumah produksi Little Kitchen yang berada di Kota Pati, Jawa Tengah. Di rumah produksi ini dikelola secara mandiri oleh Ibu Ari Widayanti. Di tempat ini memproduksi berbagai jenis roti, mulai dari roti coklat, roti keju, roti pisang, dan roti-roti lainnya. Setiap roti di sini dibuat dengan bahan-bahan antara lain tepung terigu, gula pasir, telur, ragi, susu bubuk, mentega, air, garam, isian dan topping rotinya juga seperti keju, coklat, pisang, serta sosis. Untuk pembuatan roti di sini dipanggang loh, tidak digoreng. Dengan durasi sekitar 20 menit untuk satu kali pemanggangan. Roti-roti di sini selanjutnya dikemas dengan plastik dan dibanderol dengan harga mulai dari Rp5.000. Selain melihat-lihat proses produksi di sini, kita juga melakukan wawancara singkat dengan pemilik UMKM roti untuk mengetahui tantangan dan peluang bisnis mereka. Selamat malam, boleh? Untuk pertama, nama pengusaha ini dilakukan dan dinamakan apa? Produk ini, saya membuat roti ini, saya namakan Little Kitchen karena bekerja dari rumah, kita berangkat dari rumah, dari dapur kecil kita. Kalau berdirinya dari tahun berapa? Tahun 2024. Berarti baru dari ya? Baru 1 tahun. Kalau jumlah karyawan apakah ada atau masih berapa? Untuk jumlah karyawan, kita biasa ngambil nggak setiap hari. Kalau pas ada pesanan banyak, kita ambil orang, biasanya seperti itu. Biasanya jumlah karyawannya berapa kalau ambil? Bisa 5-6 orang. Terus produk apa aja nih yang sehari-harinya diproduksi? Setiap hari kita memproduksi roti pisang coklat. Basicnya roti manis. Yang lebih laku itu roti manis. Permintaan banyak di pasar itu roti manis. Ada roti keju, coklat, dan pisang coklat. Kita jual harga mulai per piece-nya 5.000. Per piece-nya 5.000. Per piece ini roti 5.000. Kalau semua ya menguntungkan ya, cuma yang paling laku yang roti pisang. Faktor apa saja nih yang mempengaruhi besar kecilnya keuntungan di setiap bahan, permintaan, dan waktu produksinya? Yang mempengaruhi mungkin dari bahan baku. Misalnya coklat itu kan kadang naik-naik, terus telur juga itu yang. Nah, dari wawancara tersebut kita mendapatkan beberapa informasi penting sebagai berikut. Sebelum masuk ke metode simplex, mari kita ingat kembali konsep dasar program linear. Program linear adalah sebuah metode matematis yang berkarakteristik linear untuk menentukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan suatu tujuan terhadap susunan kendala. Dalam kasus UMKM roti ini tadi, kita ingin memaksimalkan keuntungan produksi. Jadi, keuntungan per penjualan roti adalah fungsi tujuan dan setiap kendala seperti biaya produksi, jumlah minimal produksi, waktu pemanggangan produksi, dan persediaan gula adalah susunan kendalanya. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari program linear dengan metode simplex sederhana. Nah, metode simplex sederhana ini mempunyai 3 bentuk kendala. Yang pertama ada kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan sama dengan.
Untuk kasus kurang dari sama dengan, kita akan menambah variabel slack, yaitu SI di ruas bagian kiri. Untuk bentuk lebih besar dari, kita akan menambahkan variabel slack TI pada ruas kanannya. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada memaksimumkan fungsi tujuan dengan tahapan yaitu 1. Mengubah bentuk pertidaksamaan ke dalam persamaan dengan menambahkan variabel slack. Kedua, ubah persamaan ke dalam bentuk kanonik. Yang ketiga, menyusun tableau awal dengan matriks AIJ tersusun Gauss-Jordan dan BI lebih dari 0. Yang keempat, hitung ZJ, min JJ, dan Z dengan catatan penyelesaian optimum jika tercapai baris ZJ min JJ sudah positif semua. Kemudian, yang kelima, menguji keoptimuman tableau. Bila sudah optimum, berarti sudah selesai. Bila belum optimum, langsung saja ke langkah 6, yaitu memperbaiki tableau yang ada. Dalam hal ini artinya memilih peubah baru yang masuk menjadi basis dan memilih peubah basis lama yang harus keluar atau diganti. Selanjutnya, kembali ke langkah 5 dan seterusnya sampai timbul optimum. Nah, untuk memaksimumkan fungsi tujuan di sini dapat teman-teman lihat di materi di akhir video ya teman-teman. Ini akan dilampirkan atau apabila teman-teman ingin baca di sini bisa klik pause di videonya. Nah teman-teman, di sini kita bakal nyoba menghitung dengan tableau simplexnya. Mungkin tadi teman-teman kebanyakan bingung kan lihat penjelasannya atau masih belum paham dengan istilah-istilahnya. Nah di sini kita akan eksekusi langsung aja, mencoba dengan melihat langsung dari tableau simplexnya. Nah di sini teman-teman bisa lihat ada XJ yaitu peubah-ubah lengkap, ada juga AI, J atau koefisien teknis. AI, J itu yang ada di dalam sini. Nah misalnya itu ada BI atau suku tetap. Suku tetapnya ini harus tak negatif ya caranya teman-teman. Selanjutnya yaitu CJ atau koefisien ongkos, yaitu pada di atas ini. Terus selanjutnya itu ada XI bar atau peubah yang memiliki basis dalam tableau yang ditinjau. Jadi nanti akan diubah-ubah menjadi variabel-variabel yang mengubah ubahnya ini di sini. Nanti terus untuk CI barnya, C itu koefisien ongkos milik ubah basis XI bar. Jadi nanti sini CJ-nya ini nanti akan berpindah ke CI-nya apabila XI barnya di sini nanti diubah oleh XJ-nya. Jadi nanti saat diubah koefisiennya itu mengikuti pindah ke sini. Mungkin untuk ZJ itu nanti rumusnya yaitu jumlahan dari ini misal ini X11 dikali dengan 0 ditambah X21 dikali dengan 0 ditambah X31 dikali dengan 0 ditambah X41 dikali dengan 0. Nah penjumlahan perkalian tadi antara basis dan CI-nya itu nanti disebut dengan ZJ, ditaruh di sini dan berlaku juga untuk yang lain ini. Selanjutnya itu nanti untuk menghitung Z itu juga sama dengan yang tadi, bedanya di sini BI. Jadi kolom BI yang dihitung. Jadi di sini mungkin B1 dikali dengan C1, B2 dikali dengan C2 ditambah B3 kali C3 ditambah B4 kali C4. Nah seperti itu. Nah selanjutnya kita langsung nyoba aja ya di sini. Nah, melihat permasalahan yang sudah kita tinjau tadi di video sebelumnya, itu kita tahu kalau masalah yang terjadi dalam video tersebut, di mana kita itu ingin memaksimalkan fungsi tujuan, di mana harga jual masing-masing ini. Sebelumnya kita misalkan variabel keputusannya itu jumlah roti coklat X1, jumlah roti keju X2, roti pisang X3, jumlah roti pizza X4. Nah dari permisalan ini nanti kita buatkan suatu fungsi tujuan dari harga jualnya per masing-masing roti. Misal roti X1 itu jualnya 5.000, bisa tuliskan
5.000 kali X1 tambah 5.000 kali X2 ditambah 7.000 kali X3 tambah 7.000 kali X4. Jadi ini untuk fungsi tujuannya. Selanjutnya itu untuk kendala tadi ada apa aja kendalanya. Misal tadi kita sebutkan ada harga bahannya masing-masing produk kita tuliskan di sini. Misal roti coklat harga bahannya itu 1.144 per rotinya kita tuliskan. Terus roti keju kita tuliskan juga, dan seterusnya. Terus kita berikan kurang dari jumlah dana yang disediakan produsen. Jadi kayak dana maksimalnya persen itu berapa dituliskan di sini. Jadi kayak membatasi jumlah dari roti yang diproduksi ini dengan harga bahannya itu tidak melebihi dari jumlah ini yang sudah ditentukan maksimalnya. Dan di sini untuk lama produksi juga kita lihat salah satu kendalanya karena ovennya hanya terbatas dan juga produsen juga terbatas. Kita tulis di sini untuk sekali produksi satu roti coklat itu 0,06 jam. Dan di sini kita berlakukan juga untuk masalah di roti yang lain, terus kita kurangkan kurang dari sama dengan 23. Ini maksudnya dari total jam yang harus dilakukan untuk memproduksi keempat roti ini. Dan selanjutnya itu jumlah produksi, itu nanti total produksi keseluruhan roti itu maksimal nanti 390 roti yang diproduksi. Dan selanjutnya itu adalah gula pasir, itu dalam kilogram, itu kita tulis di sini untuk per roti, satu roti per roti itu membutuhkan gula pasir berapa kilogram, dan ini kita tuliskan di sini. Terus kita tuliskan kesediaan gula yang ada di produsennya itu berapa, yaitu 5 kg. Terus dari harga-harga ini kita kalau bisa sederhanakan menjadi bentuk yang lebih enak untuk dilihat. Misal ini 0,06 kita ubah menjadi 6 agar menjadi lebih mudah dihitung. Dan ini untuk ruas kanannya juga kita kalikan dengan 100 agar seimbang. Terus kita belokkan juga dengan ini 0,005 kita jadikan 5, terus ruas kanannya juga dikalikan dengan 1000 seperti itu. Nah, setelah kita sederhanakan bentuknya, maksudnya mempermudah bentuk perhitungannya, kita ubah ke bentuk kanonik. Nah, bentuk kanonik ini tadi dimana kita semisal bila kurang dari itu nanti menjadi sama dengan menambahkan plus S1 di ruas kiri. Terus berlaku juga untuk yang lain, plus S2, plus S4, plus maaf ini typo ya, ini plus S3, ini plus S4. Terus selanjutnya untuk memaksimalkan fungsi itu kita tulis ulang untuk 500 X1 plus 500 X2 dan seterusnya. Terus kita jumlahkan dengan 0 kali S1 tambah 0 kali S2 tambah 0 kali S3 tambah 0 kali S4. Karena keempat variabel selain ini merupakan variabel pelengkap pertidaksamaan menjadi persamaan ini nanti untuk menghitung di tableau simplexnya. Nah, di sini kita mulai masuk ke tableau simplexnya, kita masukkan nilai-nilainya. Nah, di sini kita masukkan yang tadi kita tableau simplex. Tadi kita lihat untuk maksimalkannya 5.000, 5.000, 7.000, 7.000, 0, 0, 0, 0. Terus kita tuliskan di sini di CJ-nya 5.000, 5.000, 7.000, 7.000, 0, 0, 0. Jadi di konstantanya ya dari setiap variabelnya tuliskan di CJ. Setelah itu kita tuliskan juga untuk variabel selingnya di sini S1, S2, S3, S4, dan kita tuliskan konstantanya di CI. Setelah itu kita masukkan nilai-nilainya tadi ke dalam tabel XIJ-nya di sini. Terus kita masukkan juga variabel-variabel dari S-nya. Karena ini S-nya kan dari masalah 1 itu cuma ada S1, jadi variabelnya cuma konstantanya cuma ada 1 di S1 dan selainnya 0, dan juga berlaku untuk yang lain. Terus kita tuliskan juga untuk ruas kanannya di BI. Setelah itu di sini kita ingat kembali rumus ZJ dan rumus Z. ZJ ini dan juga Z. Nah, setelah itu kita hitung untuk ZJ-nya, kita kalikan 0 kali 114 1144, terus ditambah 6 kali 0 ditambah 1 kali 0 tambah 5 kali 0. Terus kita dapatkan, nah ini ZJ nya kita dapatkan 0 0 0 0 0 0 0. Terus ZJ min CJ, jadi ZJ tadi yang tadi kita kurangkan dengan CJ.
jadi 0 kurang 500 5000 itu 5000 dan seterusnya. Terus untuk Z-nya yang di sini kita perhitungkan juga sama, yang di sini nanti dikalikan dengan ini karena ini 0 semua, jadi nanti hasilnya tetap berapa kali 0 dijumlahkan terus hasilnya tetap 0 ya teman-teman. Terus selanjutnya kita cek apakah apakah solusi ini udah optimum. Nah ternyata ZJ min CJ nya itu masih banyak yang negatif, jadi belum optimum ya teman-teman. Setelah kita lihat ternyata belum optimum, terus kita mulai nih masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap penghitungan untuk masuk ke tableau simplex 1, tableau simplex revisinya. Nah di sini kita lihat untuk kolom yang paling kecil ZJ min CJ itu akan kita ambil sebagai kolom patokan untuk menghitung nilai RI-nya. RI nanti rumusnya itu BI dibagi AIK. IK itu maksudnya apa? K itu maksudnya kolom yang digunakan untuk perhitungan atau kolom yang menjadi miliki ZJ min CJ terkecil. Nah karena di sini ada 2, itu kita pilih aja, mungkin kita pilih yang ini dulu, X3 nya karena lebih kecil ZJ min CJ nya. Mungkin sama dengan yang ini ya, cuma kita milih yang ini dulu. Terus kita masukkan ke sini. Nah ini kan kita hitung RI nya, jadi 582.000 dibagi dengan 1415. Kita masukkan kalkulator aja biar enak. Terus kita dapatkan RI nya 411.307 rupiah, 307. Nah, kita masukkan ke sini. Terus kita hitung jika berlaku yang sama dengan yang lain, 2300 kita bagi dengan 6, 380 dibagi dengan 1, 5000 dibagi dengan 5. Terus kita tuliskan di RI-nya ini. Nah, setelah kita tuliskan di RI-nya ini, terus karena tadi kan tableau yang bersangkutan belum optimum kan, jadi kita tukar S-nya nanti digantikan oleh XK. XK itu maksudnya apa? XK itu X3-nya ini. Nah, jadi kan nanti pertama gini, kita lihat kolom yang kita pilih tadi kan ini X3-nya. Terus kita lihat kok RI-nya. Setelah kita dapatkan RI tadi kan, kita cek RI mana yang positif tapi paling kecil nilainya. Nah, paling kecil ini kan 380 kan. Nah, karena 380 itu adalah RI paling kecil dan lebih dari 0, maka lebih dari sama dengan 0, maka kita pilih ini kolom di RI yang 390 itu kan S3 kan. Nah, jadi S3 ini kita gantikan dengan X3 untuk tableau barunya. Nah, seperti itu cara berpikir untuk penentuan basis barunya. Setelah itu kita masukkan X tadi ke sini. Terus kita masukkan variabelnya konstantan juga. Terus kita hitung dengan perhitungan biasa matriks Gauss-Jordan. Jadi nanti kita ubah supaya ini nanti 1, terus baris yang lain itu menjadi 0. Jadi di sini kita hitung agar basis lain itu menjadi 0. Itu kan berarti kan kita lihat dulu di sini agar menjadi 0. Misal di sini S1 agar di X3-nya menjadi 0, kita dari baris 1 dikurangi baris 3 dikalikan 1415. Terus kita dapatkan nih 0. Nah, seperti ini. B1 aksen sama dengan B1 dikurangi 1415 kali B3 aksen. Nah, seperti ini. B3 aksen itu maksudnya apa? Maksudnya aksen itu tableau di tableau simplex 1. Nah, sedangkan B1 ini di tableau simplex 0. Nah, terus kita hitung juga untuk B2 dan juga B3. Maaf ini typo ya, yang paling bawah ini B3. Dan kita dapatkan hasilnya, kita hitung satu. Nah, kita dapatkan isian dari tabelnya seperti ini. Terus kita hitung ZJ sama Z-nya, ZJ min CJ-nya juga seperti tadi. Terus kita dapatkan ZJ min CJ seperti ini. Terus selanjutnya kita lihat apakah sudah optimal atau belum. Nah, untuk melihat optimal atau belumnya kita lihat ZJ min CJ apakah sudah positif semua. Nah, ternyata
setelah kita lihat di sini ZJ nya udah positif semua nih, udah 2000, 2000, 0, 0, 0, 0, 0, 7000, 0. Jadi sudah tidak ada yang negatif. Jadi berarti hasil perhitungan kita sudah optimum. Nah selanjutnya, nah ini setelah kita lihat ZJ udah positif semua, artinya solusi sudah optimal. Nah jadi kita dapat penyelesaian linear basis. Penyelesaian basisnya X1, X2, X3, X4 dan seterusnya itu sama dengan 0,0,390,0,1,0,1 dan sedangkan penyelesaian optimumnya itu kita tulis X1, X2, X3, X4 nya 0,0,390,0. Kenapa saya tulis seperti ini? Karena yang berada di sini ini itu yang terganti cuma X3 nya, jadi yang X lainnya itu kan 0 nilainya, sedangkan X3 nya itu ada nilainya. Jadi X3 nya nilainya 380 karena 1 dikali 390 sama dengan 380. Kita tuliskan ini 380. Terus selanjutnya untuk F maksimumnya kita hitung ke fungsi tujuan tadi. Kan tadi kan harga jual masing-masing produk kita tuliskan di sini, terus kita kalikan dengan jumlahan produksi per produk yang sudah dimaksimumkan ini tadi. Yang sudah dimaksimumkan ini kan X, semuanya X nya itu 0 kecuali X3 nya itu 390. Kita masukkan ke persamaan, terus kita dapatkan 2.660.000. Ini adalah fungsi maksimum optimum apabila jumlahan produksinya kita jual 380 untuk roti yang di X3. Nah, implementasi atau arti dari ini maksudnya apa? Maksudnya gini, berarti untuk agar produsen UMKM roti ini dapat menjual produknya dengan maksimal, maka dia harus menjual produk di X3. X3 tadi apa? X3 tadi adalah kita lihat, X3 tadi adalah roti pisang. Jadi produsennya itu harus menjual roti pisang dengan jumlah terbanyak dari semua roti yang lain. Bahkan di sini agar maksimum menjual semua roti pisang, jadi tidak menjual roti yang lain dengan jumlah 380 roti pisang. Jadi roti pisang dijual 380, nanti akan dapatkan keuntungan maksimalnya yaitu 2.660.000. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk hasilnya dapatkan seperti ini. Sekian video pembelajaran dari kita. Terima kasih sudah menonton. Selamat Selamat belajar.